Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk dapat memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Marilah kita merenungkan sejenak bahwa cinta kasih Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu dulu sebentar. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah hadir ke dunia ini Tuhan. Kau rela mati bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu. Kami mau melayani Engkau Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena salib-Mu Tuhan, semua karena pengorbanan-Mu kami dapat ada di sini Tuhan. Kami bersyukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Ini hidup kami sebagai persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang berharga menyelamatkan setiap hidup kami sekarang. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih setia sama kami Tuhan. Kini saatnya kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak-sorai menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Biarkan umat-Mu terus dapat meninggikan nama-Mu. Hanya Engkau Raja yang hidup. Hanya Engkau Allah yang perkasa. Engkau yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Engkau yang mampu menyembuhkan kami, memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, asal kami berserta-Mu Tuhan, Engkau akan menyertai kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Boleh kasih tepuk kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia mau mati bagi kita, tapi Dia juga bangun bagi kita semua. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Allah berlawan, kuasa dipatahkan, itu dipulihkan Tuhan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, baik. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam, bergerak di hidupku ya Tuhan. Allah kekuatan, Dia penuhi hati dengan kuasa kasih-Nya Tuhan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu jangan khawatir, Tuhan Yesus tetap baik sama kita kapanpun dan dimanapun. Kita sama-sama katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me.
Sekarang telah tiba keselamatan yang kuasa, pemerintahan Allah kita kuasa dengan jurangnya, karena telah dibebaskannya walaupun tanpa kita. Sekarang telah tiba keselamatan yang kuasa, pemerintahan Allah kita kuasa dengan jurangnya, karena telah dibebaskannya walaupun tanpa kita. Oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis disalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan yang kuasa, dan pemerintahan Allah kita kuasa dengan jurangnya, karena telah dibebaskan walaupun tanpa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis disalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bersih semangat, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah, oleh domba. Haleluya. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Di segala musim kehidupan kita, kita harus yakin dan percaya Bapa yang di atas sana selalu bersama kita. Apapun kondisinya, mari kita sama-sama belajar untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Karena itu tanda kita menerima semua apa yang Tuhan sudah berikan. Mari Bapak Ibu, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kesempatan hari ini. Engkau baik, sungguh teramat baik. Dan terlebih Tuhan, Engkau memberikan diri untuk menolong kehidupan kami dari masa lalu kami, baik hari ini maupun masa yang akan datang. Dan kami terlalu banyak Tuhan untuk tidak bisa mengenali Engkau. Namun hari ini kami percaya Engkau sungguh ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran, bahwa Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa, yang sadar akan hidupnya butuh pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami mau percaya Engkau sudah menyelamatkan kami di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kita hari ini, katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Jumat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada orang lain hari ini sedang bekerja, saudara dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan, bahwa hari Jumat pun saudara bisa bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan untuk mengapa kita hari ini ada di tempat ini. Yohanes pasal yang ke-19, Yohanes pasal ke-19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di mana Alkitab kita mencatat tentang kematian Yesus Kristus. Saya membacakan ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Yesus mati
Yohanes pasal 19 ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ pada suatu satu anggur asam, maka mereka mencicipi garam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menyuntikkannya ke mulut Yesus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Adakah di muka bumi ini orang yang mati dengan penyerahan nyawanya? Artinya dia sendiri yang melepaskan nyawanya, bukan dicabut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini dikenal oleh seluruh dunia Hari Berkabung Internasional. Ya, Hari Berkabung Internasional yang dikenal dengan Jumat Agung. Dan apa misteri, apa rahasia di balik Jumat Agung, di mana ada salib Kristus dikumandangkan? Ya, seluruh dunia mendengar bahwa hari Jumat Agung itu berbicara tentang salib Kristus, dikumandangkan, diperdengarkan, diperkatakan bahwa di salib itu Yesus mati. Dan ada sebagian orang yang membantah bahwa Yesus mati. Tapi Alkitab dari 1 Masehi mencatat bahwa tidak ada atau belum ada yang menggugat tentang kematian Yesus sampai hari ini. Ya, buku yang dinamakan Alkitab Holy Bible, ya, dicetak berpuluh-puluh juta eksemplar. Berapa jumlah penduduk yang menganut Kristen di dunia? Itu hampir 50%, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau 50% masing-masing memiliki satu buku ini, kitab suci ini, Alkitab ini, sudah berapa jumlah? Belum yang tercetak, belum yang tersedia di toko-toko buku. Artinya apa? Bahwa sejarah dunia mengatakan tidak ada yang bisa membantah bahwa Jumat Agung itu misteri salib Kristus, di mana di kayu salib itu Yesus mati. Jadi jangan engkau malu mengatakan kalau Yesus mati. Nanti ada orang yang bertanya, kalau Yesus mati berarti dia bukan Tuhan. Tuhan kok mati? Saudaraku, hari ini saya mengajak saudara bukan membicarakan tentang argumentasi yang terlalu berbelit-belit, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi kita melihat catatan yang tidak terbantahkan bahwa Yesus matinya di kayu salib itu, ya, disaksikan oleh banyak orang, bahkan negara Romawi itu mencatat dalam agenda kenegaraannya. Prajurit yang berkumpul pada waktu itu banyak, orang-orang yang berkumpul pada waktu itu banyak, dan banyak murid-murid Yesus ada di bawah kaki kayu salib. Ada banyak saksi mata. Satu orang saksi dianggap tidaklah sah. 2 orang saksi dianggap baru sah. Apalagi di situ ketika Yesus mati disaksikan oleh
ratusan orang. 2 ajasa apalagi ratusan orang. Tapi belum tentu apa kata orang banyak itu menjadi suatu kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, karena hari-hari ini banyak hal yang tidak benar dikatakan berulang-ulang oleh orang banyak menjadi suatu kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa misteri Jumat Agung? Ya, apa misteri salib Kristus, saudaraku? Itu semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hari ini tidak membahas tentang Allah yang beranak, tapi kita tahu kebenaran kitab suci bahwa Allah itu datang ke dunia, ya. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang roh, Allah yang maha jauh, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, mau menampakkan dirinya. Kira-kira Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, kalau mau menampakkan diri itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah. Ada banyak orang berkata enggak, benar. Ya, susah. Apa susahnya? Kalau Allah yang susah untuk menampakkan diri, kenapa banyak orang percaya kepada Allah yang tidak bisa ngapa-ngapain? Saudara. Nah, terlalu mudah untuk Allah, untuk Tuhan yang maha besar, yang maha tinggi itu untuk menampakkan diri. Ya, karena Allah itu roh. Roh tidak bisa dilihat. Ketika Allah menampakkan diri berarti harus berwujud. Ya kan? Tapi kalau wujudnya aneh, disangka hantu, maka sama-sama berwujudnya sama dengan kita. Katakan kita. Manusia ketemu manusia baru tidak mengalami ketakutan. Kalau tiba-tiba Allah datang dengan ada suaranya saja di tempat ini, Shalom, nggak ada penampakan. Kira-kira reaksi saudara apa? Reaksimu apa tiba-tiba? Mic saya ini bunyinya bukan suara saya, tapi terdengar suara di awan-awan ini, di bawah plafon ini, Shalom gitu. Kira-kira apa reaksi saudara? Wah, itu rekayasa Pak Pendeta itu. Ya, wah itu sudah ada rekamannya itu. Untuk hal alat ilustrasi saja itu. Kira-kira apa begitu? Saudara, saking tidak percayanya dengan pendetanya. Ya. Tapi kalau hal itu benar terjadi, ya, pasti saudara akan mengalami ketakutan. Karena ada suara tanpa ada wujud. Supaya manusia ketemu dengan Tuhan itu tidak mengalami ketakutan. Bahkan Alkitab mengatakan barang siapa yang melihat Allah, dia akan mati. Musa pun yang dekat dengan Tuhan, yang bercakap-cakap dengan Tuhan, ia dikatakan jika engkau melihat, ya, ketika ada api yang membakar semak-semak itu, Musa harus menanggalkan kasutnya. Dan Musa tidak berani melihat langsung, karena kalau berani melihat langsung Musa akan mati. Barang siapa yang melihat Allah, dia akan mati. Kalau ada orang yang kesaksian mengaku-ngaku sebagai nabi akhir zaman, aku melihat Tuhan, dia harusnya sudah Loh iya, hari-hari ini saudaraku, ada banyak pengikut-pengikut nabi-nabi palsu yang mengatakan, aku telah melihat Tuhan dan Tuhan berbicara kepadaku. Kok pendetanya gak dikasih tahu? Ya, otoritas yang ada itu adalah seorang gembala di dalam sebuah
sebuah gereja, berarti kalau dalam sebuah gereja ada anggotanya yang berani mengatakan telah melihat Tuhan dan mendapatkan pesan Tuhan, harusnya pemimpinnya, leader mendapatkan sebuah konfirmasi. Amin. Kalau tidak ada konfirmasi, ingat bahwa sebuah perkara, sebuah saksi yang dikatakan sah, dua orang saksi, dua alat bukti baru bisa menjadi landasan untuk delik aduan juga. Dan hari ini kita melihat bahwa Allah yang tidak kelihatan itu mau menampakkan diri, menemui kita, datang sebagai anak manusia yang disebut sebagai anak tunggal Bapa. Bukan berarti Bapa beranak, ya kan? Itu sebutan. Coba kalau anak tangga, emang tangga beranak? Halo? Ya kan? Nah, oke, kita terlalu jauh sampai ke sana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tujuannya cuma satu, saudara dan saya menikmati kehidupan kekal. Rancangan Tuhan yang pertama kali dilakukan adalah untuk hidup bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Jadi hidup berdampingan dengan Tuhan. Ya, bukankah kita menjadi makhluk yang luar biasa, bisa bersama tinggal di satu area? Tapi karena apa? Karena ketidaktaatan. Aturannya cuma satu, jangan kau mendekati pohon itu, ya pohon terlarang itu. Jangan memetik, mengambil buahnya dan memakannya. Memetik aja jangan, apalagi memakannya. Aturannya cuma itu. Bukan karena pohon ini keramat, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi ini ada sebuah aturan. Ya, yang lain boleh kau makan buahnya, tapi dari pohon yang satu ini jangan. Ya, kalau ada kata jangan, saudaraku, cenderung kita itu cenderung penasaran, bukan? Ya, jangan lakukan itu. Kenapa sih gak boleh? Jangan makan itu. Kenapa sih gak boleh? Jangan sama itu. Loh, kenapa sih kok gak boleh? Karena aku pengen lihat, ya kan? Karena aku pengen tahu. Kan aku, ya kan? Cenderung mau tahu, penasaran, cenderung kepo. Hati-hati, berarti kepo itu dosa. Ada apa? Kan kepo itu nyinyir, Bok. Orang yang suka kepo berarti orang yang suka cari tahu hal-hal yang tidak penting. Urusan orang lain menjadi urusanku. Itu namanya kepo. Oke. Karena begitu besarnya kasih Tuhan, Ia mau menjumpai kita. Tujuannya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Yesaya 53 ayat yang kelima mengatakan bahwa tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Allah yang datang menjadi manusia yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, tujuannya juga cuma satu, tergantung di kayu salib. Ngapain? Mosok santai? Tujuannya satu, mati di kayu salib. Kenapa harus salib? Ya, pada waktu itu kuburan itu di sebuah goa. Kalau sekarang kuburan itu digali.
disalib. Ini hanya sebuah misi Allah untuk apa? Menyelamatkan umat manusia dari keberdosaannya supaya bisa selamat. Katakan selamat. Oke, sebelum nanti saudara seperti itu kita akan refleksi saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat, hari ini bisa membaca, hari ini kita bisa memikirkan, ya, ada banyak informasi tentang salib, nah kan? Bahkan anak-anak Kristen pun diejek-ejek, nanti kamu matinya disalib. Kau usah percaya, itu candaan aja, ya kan? Orang Kristen nanti matinya disalib. Kalau begitu banyak loh di kuburan-kuburan ada salib kan. Tapi ternyata salibnya cuma digambar, ya, direlief kan, dipahat, ya. Belum ada di Indonesia ini yang matinya disalib. Kenapa Yesus harus mati disalib? Ya kan? Nah, itu namanya kepo. Kalau nanti kamu jadi orang Kristen matinya disalib, nah itu nyinyir, itu kepo. Kebohongan terbesar manusia ketika dia mengatakan bahwa orang Kristen itu matinya disalib. Yang jelas yang disalib itu adalah Yesus. Dia mati di kayu salib, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kematiannya tidak seperti manusia yang lain. Ia menyerahkan nyawanya. Kalau dia nggak menyerahkan, kira-kira dia mati tidak? Ya? Ada yang minta mati sudah lama sekali. Masih ingat baik kan? Iya Yuni. Ya, 2012 saya datang pun sudah minta mati. 2013 kembali juga minta mati. Ini kalau di Monet kena banget saya ngomong mati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai pada akhirnya, ya Yuni meninggal tahun berapa, Mbak? Lupa. Ya. Ketika kematian itu diminta pun juga tidak kunjung datang. Ya. Ketika nyawanya mau diserahkan pun juga tidak terlepas. Artinya apa? Kehidupan seseorang itu ada yang menguasai. Nah, kemarin kita membahas bahwa kata Tuhan itu adalah penguasa. Ada yang menguasai. Tuhan itu adalah pemilik, yang memiliki. Tuhan itu adalah pencipta, yang mencipta. Ya. Nah, tapi Yesus, catatan Alkitab mengatakan bahwa lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ada yang bisa menerima akhir hidup seperti ini? Bisa Mas? Aku mau pulang, ya kan, biar mati sambil tidur, gitu kan? Ada? Kalau ada itu cuma mitos, saudara. Karena saksinya nggak ada. Ketika Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir, ada banyak saksi mata, terutama ada pengawal, ada tentara yang berjaga di dekatnya, di bawahnya, dan ada banyak wanita-wanita pengikut Yesus yang ada di bawah. Laki-lakinya kemana? Ya,
ternyata yang sebenarnya wanita itu hebat. Dia tidak takut mati, tidak takut ditangkap. Ya kan? Buktinya yang mengiring Yesus sampai ke Bukit Tengkorak, ke Bukit Golgota adalah kebanyakan para wanita. Laki-lakinya kemana? Ya, takut kalau ditangkap tentara, takut kalau ditangkap prajurit Romawi, saudaraku. Nah, ini bedanya. Resiko menjadi laki-laki dan resiko menjadi wanita, perempuan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menyerahkan nyawanya, ya kan? Di situ dikatakan dia tertikam, ya, oleh karena pemberontakan kita. Kalau mungkin ini terlalu abstrak, saudara. Kapan saya berontak, ya kan? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kapan saya jadi orang jahat, ya kan? Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab sebelum Yesus disalibkan, ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa Yesus itu ditangkap dan diserahkan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama pada waktu itu, yang karena dengki jabatannya mendapatkan saingan karena Yesus itu viral, disukai oleh kebanyakan dan banyak menjadi pengikut Yesus. Maka tokoh-tokoh agama ini ketakutan, wibawanya turun, saudaraku. Maka dia mempunyai alasan bagaimana caranya untuk membungkam Yesus, bahkan menyerahkan Yesus untuk diadili dengan dalih bahwa Yesus menghujat Allah. Apa dalilnya? Menghujat Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada zaman itu, ya, pada zaman itu ini mana? Oh, kok udah selesai? Pada zaman itu dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-20. Saudara baca pasal 27 bagian semuanya. Ya, tapi saya membaca ayat yang ke-20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Siapa yang menghasut? Imam-imam dan tua-tua. Berarti orang dewasa. Kalau anak kecil ada yang menghasut, ya kan? Tukaran ada, sampai bisa menimbulkan perkara besar. Yang terjadi adalah orang yang sudah dewasa, itu katakan bahwa imam-imam kepala dan tua-tua, ahli-ahli agama di tempat ibadah. Kenapa? Orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Orang banyak ini siapa? Orang banyak yang minggu kemarin diperingati oleh banyak gereja, ya, Minggu Palma, ya, dengan palem, bawa daun palem, ya. Terus ada cerita bahwa di situ Yesus naik ke keledai, masuk ke Yerusalem. Terus orang banyak itu berkata, Hosana, Hosana, ya. Orang yang sama yang mengatakan Hosana, Hosana, orang yang sama berkata, salibkan dia. Ya. Pertama memberikan sanjungan pujian, pada akhirnya memberikan apa? Hujatan. Bahkan
narasinya di situ Yesus diolok-olok, Yesus diludahi, Yesus dicambukin, orang yang sama. Bahkan di kisah sebelum Jumat Agung ada sebuah pengkhianatan yang romantis. Ada murid yang awalnya jumpa Yesus itu merangkul dan menciumnya, tapi sebenarnya dia sedang menjual Yesus, ya, demi uang berapa? 30 keping perak. Harga nyawa Yesus dijual 30 keping perak. Kecil apa besar? Terlalu murah, saudara, yang dikasih Tuhan. Tapi Yudas, murid ini, ya, dia adalah orang yang dipercayakan menjadi seorang bendahara yang suka belanja untuk kebutuhan para murid dan Yesus pada waktu pelayanan. Bukankah hebat, ya? Tuhan Yesus itu masih mempercayakan yang ia tahu siapa Yudas, mempercayakan sebuah tanggung jawab mengelola uang yang sebenarnya Yudas ini adalah mata duitan. Kalau belanja, ya, biasa ngambil seripilan, tahu Pak? Kalau belanja ngambil seripilan, tahu? Misalnya belanja ayam, belanja ayam 2 kilo, ya kan? Yang dibelanjakan cuma 1,5 kilo, yang setengah kilo masuk kantong, ya kan? Belanja beras yang pandan wangi, harganya berapa, Mbak Suci? 16.000. Diberikan beras bulog, terus dikasih pandan. Ya kan pandan wangi. Mbok otaknya jalan, Mbok pinter, Mbok, nggak goblok, Mbok. Yudas itu pinter loh nyari duit. Makanya Yesus mempercayakan dia sebagai bendahara, karena pinter mengelola duit, juga pinter ngentit. Saudaraku, nah, kok jadi Yudas ceritanya? Bukankah kita mau mengupas Jumat Agung dan misteri salib Yesus, saudaraku yang dikasih? Ini kronologi, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang sama, Hosana di minggu kemarin, ya, sambil mengibarkan mengangkat daun palem pada waktu Yesus diperhadapkan dengan Pontius Pilatus, ya, mereka juga mengikuti, ya kan? Orang yang sama, ya kan? Masa orang yang nggak kenal mau disalibkan dia, ya kan? Itu kan pendemo bayaran, ya. Ketika diwawancara, kamu tahu nggak tujuan demo ini? Nggak tahu, saya cuma diajak doang. Bukan yang seperti itu, saudaraku, ya. Terus saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan bahwa atas kedengkian imam-imam kepala dan tua-tua, ini pelopornya, saudaraku, pelopornya yang mempersekusi, yang mengeksekusi, yang menuduhkan bahwa Yesus telah menghujat Allah, itu adalah mereka. Sementara Pontius Pilatus itu penguasa tertinggi pada waktu itu. Bayangkan, Yesus mati itu dikenang oleh Pontius Pilatus, saudaraku yang dikasih Tuhan, penguasa tertinggi, ya. Nah, tapi ketika diinterview bahwa Yesus itu tidak punya kesalahan, bingung Pontius Pilatusnya. Kenapa? Orang yang tidak melakukan kesalahan kok harus dihukum? Ya,
Bisa nggak orang yang tidak punya kesalahan dihukum? Bisa? Halo? Seperti kasusnya ya Amsal si Tebu, lagi ngonten-ngonten, dapat hukuman 2 tahun, ya kan? Yang ngejar pencopet istrinya mati dewekan, ya kan? Gak ditusuk, gak diapa, gak digebuk, gak diapa, ya? Dia nabrak sendiri, mati. Yang dihukum yang gak salah. Nah, itu kasus yang merusak tatanan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari itu juga ada model yang mirip-mirip, ya kan? Karena Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Bagaimana caranya dia untuk membebaskan diri? Dia menawarkan bahwa pada waktu itu, ya, harus ada hukuman yang dibebaskan. Ya kan? Harus ada melepaskan orang tahanan yang mengalami pembebasan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Pontius Pilatus menawarkan kepada audien. Di situ ada seorang penjahat yang namanya Yesus Barabas. Hati-hati yuk, kalau ngasih nama anak jangan sampai Barabas. Yesus Barabas. Barabas apa Barabas? Barabas, ya kan? Nah, sementara Yesus Kristus ini yang dipersekusi, yang tidak ngapa-ngapain, yang tidak melakukan kesalahan, diperhadapkan. Menurut tradisi mereka bahwa harus ada penjahat yang dibebaskan. Pada kalender itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, penjahat yang sangat kejam, dia pembunuh, dia perampok, ya, namanya Yesus Barabas itu kelakuannya jahat, ya. Menurut kalian, ya, siapa yang harus dibebaskan? Jawab orang banyak itu, mereka sepakat, serempak, kompak dengan satu nada, salibkan Yesus. Berarti yang harus dibebaskan Barabas, penjahatnya. Ya, penjahatnya itu pembunuh, penodong, perampok, ya kan? Pokoknya semua sudah dilakukan. Dia penjahat yang paling besar karena hukumannya adalah salib. Salib adalah hukuman salib pada zaman Romawi kuno adalah metode eksekusi mati paling kejam, menyakitkan dan memalukan yang ditujukan untuk pemberontak, budak dan penjahat berat. Yesus disejajarkan dengan penjahat berat. Penyaliban bertujuannya untuk menyiksa sebelum kematiannya. Mungkin gambarannya seperti ini. Barabas itu kalau anak-anak kita, atau mungkin ada sebuah kisah, ada seorang anak yang dulunya masih kecil itu unyu-unyu baik, oh ini paling ganteng dewe, oh ini paling cantik dewe, ya kan? Biasanya yang punya anak umur 1 tahun sampai umur 5 tahun masih digadang-gadang, oh ini anak yang paling ganteng dewe, ini anak yang paling cantik dewe. Benar nggak? Apa sampai umur si Ben ini umur berapa Ben? Mau 9? Hah? Mau 9? Oh, tahun ini 9. Apakah seumuran Ben yang 9 tahun masih oh ini anakku yang masih ganteng dewe, yang paling baik dewe, yang paling pintar dewe. Bagus. Apakah hal yang sama pada
pada waktu 1 tahun sampai 5 tahun dikatakan, sekarang umur yang ke-9 tahun juga dikatakan. Apalagi sampai ke umurnya Samuel. Umur berapa ya? 11, 13. Ya kan? Ketika masih kecil nurut sudah. 1 sampai 5 tahun nurut. Ayo, ambilkan piring. Nurut. Umur yang ke-6 tahun. Ambilkan ayo cepat makan. Nanti dulu. Ya. Bahkan sekarang anak umur 3 tahun pun sudah membantah, bukan? Apalagi yang umur berapa tahun, Dok? 19. Nah, kamu tadi jalan sama siapa? Enggak kok, saya enggak jalan sama siapa-siapa kok. Padahal jalan loh ya. Ya kan? Kalau anak kecil zaman dulu itu masih polos-polos, katanya anak kecil itu polos banget, Bok. Ya, Bok. Tapi anak kecil sekarang polos enggak? Hah? Ayo, itu tadi mainnya siapa? Enggak kok, aku tadi dikasih. Ya beda. Itu mainannya siapa? Enggak kok, tadi aku dikasih kok. Padahal yang satu nangis di sana. Itu mainanku diambil sama Ben-Ben. Ya kan? Sudah bisa bohong? Siapa yang ngajarin? Enggak ada, pinter dewek, Bok. Ya, ketika sudah mulai gede, ya kalau masih mulai SMA, SMP, SMA, ya kan, ya permintaannya harus dituruti. Kira-kira masih ngomong, ini anakku yang paling baik dewe. Padahal kalau minta gak diturutin, dia nangis, gerung-gerung, bolong-bolong. Aku gak mau sekolah. Itu kalau sudah SMP, SMA. Kalau sudah kuliah, apa yang dilakukan? Pak, kita pengalaman kan? Bikin anggaran pengeluaran kuliah. Oh, SPP-nya sekian, Bu, ya kan? Terus ini ada bayar prakteknya sekian, Bu. Terus ini ada kegiatan untuk fotokopinya ini 100 lembar. Oh, ini bisa harus difotokopi 10 rangkap. Anggaran fiktif. Nah, bukan tujuannya untuk kuliah, tapi untuk ngapusi ibu ke. Itu bukan Pak Victor, itu saya. Nanti Pak Victor marah. Itu saya. Lihat. Kenapa? Sudah punya pacar. Karena kalau jalan sama pacar harus punya uang. Caranya apa? Markup biaya sekolah kuliahmu. Itu saya. Ya berarti ya. Ternyata nggak kuliah ya, mojok sambil itu saya, saudaraku. Ya. Semuanya baik-baik, nggak pernah ngapusi wong tua. Yang cuma pernah ngapusi wong tua itu cuma saya. Oh iya, saudaraku. Ya. Cik, jualan pasti didengar nanti kan sama bibiku. Ya kan? Ketika jualan, ya, 1 karung kedelai misalnya, karena nanti malam ada modal untuk party, berarti harus punya uang, ya kan? 1 karung kedelai harganya berapa? Ya, 250.000. Wah, jual aja itu 1 karung kedelai, masuk kantong, dalam, ya. Lumayan modal party, ya kan? Nah, itu saya, saudara, yang dikasih Tuhan, ya. Nggak tahu dengan saudara, saudara orang baik-baik,
Saudara nggak pernah bohong, saudara nggak pernah ngapusi, saudara nggak pernah mencuri. Saya pernah mencuri buah dukunya tetangga. Tapi saya ajak kawan-kawan saya. Ada 5 orang, cewek cowok. Saya pendolanya. Ayo ikut aku. Apa? Panen duku. Ya, ketika naik ya, kantong sudah penuh, saya rontokin itu duku, yang bawah sudah penuh kantongnya masing-masing. Tiba-tiba yang punya dari pintu dapur keluar berat, siapa itu? Yang teman-teman yang bawah sudah pada kabur, saya kaburnya gimana? Masih di atas 7 meter. Mau melorot, ya gak mungkin bisa cepat. Ketika siapa itu kan, wah langsung saya menggunakan ilmu saibi alim, sudah. Saya menjatuhkan diri dari ketinggian 7 meter pohon duku. Gak percaya kan? Ya, di bawahnya itu penuh dengan pohon nanas, tanaman nanas. Bayangkan jatuh dari 7 meter, di bawah banyak nanas yang cukup-cukup gitu. Nah sementara pada waktu itu saya mainannya pelek yang itu Pak, pelek buntung itu yang dikasih kayu jalan sendiri itu ya. Saya bawa itu. Ketika jatuh nggak bisa berdiri karena apa? Ini polok kaki saya ini benggolnya ini melesat melenceng. Jadi tapi sakit apapun daripada ditangkap, lari saudara, bisa lari itu saudara. Ya, sesakit apapun, tapi kalau sudah ketakutan dia bisa lari. Saya yang lakukan itu. Bok, saya nakal Bok. Ya kan? Ada nggak yang nakal kayak gitu? Enggak ada, di sini baik-baik semuanya. Ya kan? Sudah itu SMP, SD, SMP begitu. Ya, lalu sekolah. Mana sekarang kenakalannya itu kecil-kecil. Ya, saya dulu potongan gear. Masih zaman ini? Oh Pak Victor ya. Potongan gear yang separuh dibandul pakai rantai, masuk tas. Tasnya itu tas rangsek yang lewer, gaya lupus. Sereng. Itu zaman saya sudah, ya. Tapi kelihatannya baik di rumah. Ya Mbok. Kalau berangkat sekolah ngambil uang itu semau-maunya. Ya, ambil aja di komplong. Karena jualan di rumah uangnya itu di kotak komplongan. Jadi mau ngambil berapa itu? Ya secukupnya lah. Pintar Bob jawabannya, nggak bohong lah. Ya secukupnya lah. Ya, secukupnya itu separuh sudah. Loh iya, siapa yang ngajarin? Pinter dewek, ngapusi, nyolong, nakal, pinter dewek, gak ada yang ngajarin. Nah, saudaraku, mungkin hanya saya yang seperti itu, yang kelakuannya jelek, ya kan? Tapi mama saya bilang, ini anakku yang paling ganteng dewi. Ini anakku yang paling apik. Oh enggak ada? Iya Bang? Ya Mas ya? Oh enggak ada? Lo jebonakan nomor apik-apik baik Bang? Enggak ada. Tertipu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak tahu modelnya Barabas, penjahat kelas berat itu, anggap aja itu model kita. Kok kita nanti nggak setuju? Saya yang kayak gitu itu, ya, yang nakal, yang jahat, ya kan? Pokoknya, ya, saudara kalau nggak percaya, ketika saya sedang marah, ya, karena pagi-pagi belum sarapan jam 6, mau dagang di pasar, diburu-buru sama bibi saya, ya kan? Ayo cepat, sarapan durung, ya, ngombe kopi durung, ya. Wes diburu-buru ngejejak jualan di pasar ini 2 tulang bawang, ya kan? Nah, saking jengkelnya saya marahnya, ayo berangkat, ya. Di depan ada ponakan saya yang kecil, di belakang bibi saya, ya.
motornya RC 100 tapi sudah saya potong. Ya, sekali kejot langsung lompat. Wah, gitu kan? Lompat. Dia tengkurap jatuh. Hidungnya bonyok-bonyok. Nangis, nggak jadi pergi ke pasar jualan. Apakah saya baik? Halo? Apakah saya baik? Kalau mau jalan-jalan, saya bisa lebih jahat. Bibi saya aja saya perlakukan seperti itu. Dia nggak berani marah sama saya. Jahat. Harusnya saya tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, seperti itu gambarannya Barabas. Ya, ada pertukaran. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Zaman itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Yesus Barabas dibebaskan, Yesus Kristus yang ditangkap dan disalibkan. Zaman perjanjian lama, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Zaman perjanjian lama, bahwa di sini dikatakan orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati digantung di sebuah tiang, di kayu salib, saudara. Zaman perjanjian lama, kitab Ulangan. Ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usahanya. Jadi yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Sementara Yesus, apakah dia terkutuk? Apakah dia punya salah? Apakah dia berdosa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saya. Yang harusnya saya digantung di situ, dihukum di situ, mati di situ. Nah, di sini dikatakan saudaraku, mayatnya tidak dibiarkan semua pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia. Ya, pada hari Jumat setelah Yesus mati, maka mayatnya tidak boleh tergantung di kayu salib. Maka muridnya mengambilnya dan dikuburkan sesuai dengan kitab suci, kitab Ulangan sampai Injil Matius. Bayangkan berapa kitab sudah tergenapinya. Ada kronologi-kronologi yang dicatat secara dunia bahwa itu sudah dinubuatkan puluhan tahun yang lalu. Ya, bayangkan saudaraku, jeda antara perjanjian baru dan perjanjian lama itu berapa ratus tahun? Yang kertas putih kosong itu. Tidak ada lagi wahyu setelah kitab Maleakhi sampai Injil Matius. Bukankah itu rancangan yang terjadi, yang harus digenapi, yang sudah dibukukan? Hari ini kita kenal dengan Alkitab, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang akurat seperti ini banyak orang yang tidak percaya, saudara yang dikasih. Oke, sebab di sini kita lihat, inilah kasih karunia Allah, saudara. Upah dosa ialah kematian. Kenapa orang harus mati? Karena upah dosa adalah kematian. Tidak ada orang yang terbebas dari kematian. Saudara pun mau jaga diri baik-baik, jaga kesehatan baik-baik, jaga makan baik-baik, mau melakukan hal yang terbaik sekalipun, kematian itu tidak bisa terhindar dalam kehidupan kita. Mau orang sebaik apapun dia akan tetap mati. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lihat masa lalumu. Apakah kita selama ini, kalau mau jujur, apakah kita itu orang baik-baik, orang yang soleh, orang yang jujur, orang yang murah hati, orang yang suka menolong, atau kebalikannya dari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, kita masih suka membenci orang, kita masih suka ngata-ngatain orang, kita masih suka ngapusin orang, ya kan? Itu dulu, tapi berlanjut sampai hari ini. Iya kan? Karena apa? Tidak putus mata rantainya. Lihat masa lalu, kita terlalu cepat menghakimi orang. Kita terlalu cepat, oh dia itu berdosa, ya. Padahal kita pun juga melakukan hal yang sama, cuma beda cerita, ya kan? Kejahatan mereka dengan kejahatan kita itu nilainya sama. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Di dalam Alkitab tidak mengatakan ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa statusnya sama, hukumannya maut, kematian. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Cuma dosanya sedikit, bohongnya kecil aja. Itu sama dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada pengecualian. Semuanya menuju kematian. Lihat masa lalumu. Kalau saudara hari ini merasa paling baik, berhati-hatilah. Kita semua belajar menjadi baik. Lihat masa lalumu. Saya bersyukur masa lalu saya yang kelam, yang jelek, yang buruk, yang jahat itu Tuhan selamatkan. Ya, saya sudah banyak menjerumuskan anak-anak muda untuk masuk ya ke lorong-lorong kita. Ya kan? Kenapa? Karena sampai hari ini masih ada yang tetap melakukan hal yang sama. Sementara saya sudah berhenti, tapi masih ada yang melakukan hal yang udah John. Panggilan saya John. Udah John, emang berarti ya? Udah John, panas John gitu. Ya. Saya waktu itu pernah reuni ketika saya pulang ke Sumatera, Katulang Bawang, bukan ke Bandar Lampung. Saya khotbah di gereja yang sama dan dengan teman yang sama, duduk paling belakang. Saya dulu itu sama dengan dia. Kalau nggak percaya, dialah saksinya yang duduk paling depan. Dan sampai hari ini, saudaraku, teman saya ada yang sudah baik dan ada yang tetap melakukan hal yang sama. Itu semua pilihan masing-masing, saudara. Tapi hari ini lihat masa lalumu seperti halnya Yesus Barabas. Kita dipertukarkan bahwa Allah menebus kehidupan kita karena Allah itu adil. Supaya keadilan Allah itu tergenapi, maka harus ada yang dikorbankan. Pengampunan bisa terjadi kalau ada penumpahan darah. Ada korban. Tanpa korban, tanpa ada bayar denda, tidak mungkin ada pengampunan. Tidak mungkin ada pengampunan. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, tuh, selesai. Ya, Pak Vita, mari kita lihat bersama-sama. Saya mengajak saudara untuk merenungkan sejenak sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. Kita mengingat masa lalu kita. Apakah kita dulu orang yang masih kanak-kanak menjadi orang yang baik, masa remaja menjadi orang yang baik, masa dewasa menjadi orang yang baik, sampai hari ini menjadi orang yang baik? Betapa mulusnya kehidupan kita, saudara. Atau sebaliknya, dari sejak kanak-kanak
hari ini kata masih melakukan hal yang sama. Bohong masih jalan terus. Tipu-tipu masih jalan terus. Jahat masih jalan terus. Hari ini penentuan terakhir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia rela datang dengan satu misi, digantung di kayu salib. Karena salib adalah hukuman yang paling kejam pada zaman itu. Dengan satu tujuan, ada pertukaran yang harusnya kita dihukum mati, kita mendapatkan kehidupan yang kekal karena kasih karunia Allah. Itulah misteri Jumat Agung, itulah misteri salib Kristus, bahwa di dalam salib Kristus ada pertukaran besar. Seharusnya kita yang mendapatkan hukuman, kita mengalami kebebasan seperti hari Yesus Barnabas, seorang penjahat kelas berat, mengalami pembebasan dan Yesus dihukum mati di kayu salib. Itulah kasih Allah yang paling besar dan paling dahsyat. Ia mau mengorbankan dirinya, mau menolong kita untuk kita dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan di dalam Dia dan untuk Dia. Masing-masing saudara berdoa secara pribadi. Apakah hari ini kita mau mengambil keputusan untuk berterima kasih kepada Tuhan? Kalau kita dihitung hutang hari ini, mampukah kita membayar kebaikan Tuhan? Kalau kita dihitung denda hari ini, mampukah kita membayar denda dosa kita, kejahatan kita? Bukankah zaman itu gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa? Dan hari ini kita mengalami pembebasan karena salib Kristus yang harusnya kita terkutuk, mengalami kematian kekal, kita beroleh kehidupan kekal di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
mengambil keputusan di hadapan Tuhan, kita mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ataukah kita mengambil jalan sendiri, mengikuti kemauan sendiri, dan menanggung semuanya sendiri. Hari ini, hal terbesar dalam kehidupanmu hari ini menjadi perenungan terbesar dalam kehidupanmu, bahwa Yesus Tuhan itu nyata. Dia tidak pernah berbohong, Dia setia, dan Dia menepati janjinya. Orang yang percaya kepadanya disebut sebagai anak-anaknya. Jika engkau anak-anaknya, maka apa yang engkau perlukan, Tuhan perlukan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Yesus mati disalibkan untukmu dan untukku. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua sudah mendapatkan roti perjamuan hari ini. Di Jumat Agung 2026, saya mendapatkan 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tiga orang yang mendapatkan rema hari ini. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 6. Bersukacitalah karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang melakukan kejahatan, dia sambil tertawa-tawa dan bahagia. Dan bahkan yang melakukan kebenaran dibencinya sebenci-bencinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua,
Jika hari ini kita masih membenci orang, jangan berharap kita mendapat perkenanan Tuhan. Jika hari ini kita belum bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, maka Bapamu yang di surga pun belum bisa mengampuni dosa-dosa. Jika kita mau bebas hari ini, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jika hidupmu dipimpin oleh Roh Allah, engkau akan mendapatkan kemampuan untuk dapat melepaskan pengampunan. Sepahit apapun, sesakit apapun, lepaskan pengampunan. Karena di situ Bapa akan mengampuni engkau juga. Dan yang ketiga, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Nehemia 8 ayat 11. dengan sukacita ada perlindungannya. Pasti. Haleluya. Ya, perlindungan Tuhan itu hal yang mudah sebenarnya. Ada sukacita, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang kau inginkan. Saudara, sukacita itu penting. Ya, jangan cemberut terus. Ya, sukacita itu penting. Seberat apapun masalahmu, cobalah buka mulut, merengek sedikit. Tertawalah walaupun sulit untuk tertawa. Karena hati yang gembira adalah obat. Bukan hanya obat penyakit, tapi obat jiwa. Ya, kalau jiwa kita sehat, berkatnya lancar. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, makanlah. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang sudah kita terima di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakan kau akan hal ini. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam berkat nama Yesus, minum. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, dan Kau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, mukjizat itu terjadi dalam hidupmu hari ini. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati dengan firman-Nya. Kini saatnya kita akan mempersembahkan. Saya undang para petugas kolektan untuk maju ke depan dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Kami mendapat rema Tuhan, bahwa kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang sungguh besar buat kami semua Tuhan. Biarlah kami dapat mampu mengasihi sesama kami Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, dari apa yang kami punya, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di dalam, oh haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa kita hari Minggu masih ibadah sama-sama di tempat ini pukul 10 siang. Dan kita mau merayakan Paskah dengan perjamuan kasih dan tentunya lomba-lomba. Lomba-lombanya itu ada bukan makan kerupuk, tapi lombanya ada pasangan dan untuk bapak-bapak sekalian. Jadi untuk yang pasangan, lombanya itu menghias mie goreng tentunya. Jadi saya sebutkan dulu pesertanya supaya tidak kikuk. Pesertanya itu Bapak Ibu Dimas, Bapak Ibu Victor, Bapak Ibu Unggul, Bapak Ibu Rian, dan Bapak Ibu Stefan. Jadi lombanya menghias mie goreng. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah disebutkan namanya membawa mie goreng dan menghiasnya di sini. Bebas untuk ketentuannya, mau membawa apapun hiasannya dipersilahkan sekreatif mungkin. Dan di sini hanya sudah menghias saja, jadi tidak mentah. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah membawa piring beserta sendok dan lain-lainnya. Dan penilaiannya juga tentunya dari rasa, dari kebersihannya, dari kreativitasnya, keindahannya, gitu. Kekompakannya, karena ini suami dan istri, gitu. Dan untuk yang bapak-bapak sekalian, kita lomba mengulek sambal. Bahan-bahannya bahan-bahan sambal mentah aja. Jadi dibawa dari rumah juga. Kami di sini hanya menyediakan alat cobeknya untuk menguleknya. Dan rasanya terserah bapak-bapak sekalian. Pesertanya ada Pak Sasongko, ada Pak Stefan, ada Om Unggul, ada Pak Victor, Om Gladik, Om Dimas, ya, Om Rian tentunya juga ikut. Mari kita sama-sama buat saling merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan untuk yang sambal, sekali lagi saya ulangi lagi, di sini hanya menyediakan alat cobeknya saja. Jadi tidak pakai blender, cobek, bukan cepet-cepetan blender. Jadi seperti itu, bahannya mentah, terserah komposisinya apa dan segala macamnya. Di sini tinggal nanti menguleknya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati lakukan. Amin.
Dan jangan lupa perjamuan kasih saudara membawa apa yang bisa dibawa. Tidak usah dipaksakan Bapak Ibu Saudaraku. Tidak karena terpaksa, karena Minggu Paskah itu minggu kemenangan. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita bersyukur Tuhan selamatkan, hari Minggu besok masih bersungut-sungut ya kebangetan. Loh iya toh, harusnya sukacita, terima kasih Tuhan, merdeka. Ya, sukacita, bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang kau inginkan akan dipenuhi. Saya jemput Bapak Ibu dan Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Kau melihat setiap anak-anak Tuhan yang masih setia. Dan kami percaya Kau dapat membedakan mana anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu. Dan hari ini kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap umat-Mu. Dalam berkat nama Yesus, mari kita pulang dengan menerima berkat-Nya. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang Ku sampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluargamu, anak dan seisi rumahmu dengan yang berkat yang baru setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.